Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Nikmah, kelas 9 dari MTSN 1 Muko. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Nibung. Pada zaman kerajaan Kampung Sakti Rakau Batuah di daerah Muko, Bengkulu Utara, di sebuah desa yang bernama Limung Koto. Di sini hidup seorang ibu dan anaknya, Nibu. Ia anak yang patuh dan rajin menolong orang tua atau sesamanya. Semenjak ia masih kecil, ia telah ditinggal mati oleh ayahnya. Saat menginjak usia dewasa seperti anak lainnya, ibunya ingin melihat Nibung menikah, mempunyai seorang istri dan cucu. Suatu hari, ibunya menyuruh Nibung untuk mencari pendamping hidupnya. Ia hanya tertunduk dan mengangguk diam. Namun ia tak kuasa meninggalkan ibunya sendirian. Tapi ibunya benar-benar ingin melihat Nibung mempunyai seorang istri dan ingin menimang cucu. Suatu ketika, Nibung berjalan di tepi payau kecil di tengah hutan sambil mencari kayu bakar, memandangi keadaan sekelilingnya. Ia tersentak karena melihat seorang gadis yang cantik sedang duduk melempar batu, kumpalan tanah serta ranting-ranting kecil ke tengah payau. Dengan rasa bingung dan ragu, Nibung menyapa gadis tersebut. Alangkah terkejutnya Nibung. Pancaran dari diri gadis itu dengan rambut yang cantik terurai panjang, bibir merah tipis dan lesung pipih dengan kulit putih bagaikan sutera. Sapaan gadis tersebut membuat Nibung kaget. Dengan rasa malu, Nibung berkenalan. Akhirnya mereka semakin akrab dan ternyata gadis tersebut bernama Wulan Putri. Sepulangnya Nibung ke rumah, Nibung menceritakan apa yang telah ia alami sampai bisa menemukan lalu jatuh cinta kepada seorang gadis penyejuk hati yang bernama Wulan Putri kepada ibunya. Ibunya ikut serentak bahagia karena mendengar apa yang anaknya bicarakan itu. Ia berharap supaya Nibung bisa menabur dan meraih cinta yang tulus kepada seorang gadis tersebut. Hari semakin hari, siang berganti malam dan minggu pun berganti. Nibung dan Wulan Putri lalui berjumpa untuk bergurau bersama. Nibung melontarkan isi hatinya yang selama ini ia pendam kepada Wulan Putri tersebut. Namun, cinta Nibung tidaklah bertepuk sebelah tangan. Wulan Putri juga menyukai Nibung. Makin hari, Nibung semakin semangat mencari nafkah karena ia tahu suatu hari ia akan meminang seorang kekasihnya itu dan dia akan menjadi tulang punggung dalam mahligai rumah tangga. Sederet bergulirnya waktu, bulan datang silih berganti. Tibalah saatnya Nibung ingin mempersunting gadis tersebut. Namun, gadis tersebut telah dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang lebih segalanya dibandingkan Nibung. Namun Nibung tahu bahwa Wulan Putri sangat mencintainya. Nibung berpesan agar Wulan Putri bisa menyumpainya di pinggir payau tempat pertama kali mereka bertemu. Di pinggir payau itu, Nibung mengungkapkan rasa kekecewaannya dan harapan cintanya kepada Wulan Putri. Bahwa payau ini akan menjadi saksi cinta yang suci, cinta yang tidak pernah luntur disiram hujan, cinta yang tidak pernah akan kering diterpa kemarau, seperti tidak keringnya air payau tersebut. Namun, Wulan Putri juga merasakan hal yang sama. Cintanya tidak akan pernah tumbang walau diterpa badai. Nibung memeluk Wulan Putri dengan erat-erat dan menangis pilu. Selang waktu mereka tersentak mendengar bisikan dari payau tersebut. "Wahai Nibung, dengar dan yakinlah. Aku akan menolongmu dalam mewujudkan cintamu yang tulus dan penuh ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Pulanglah kalian, dan ingat, tetaplah jaga selalu ketakwaanmu
dan dirikanlah rumah kalian di pinggir payau ini. Sekejap suara itu pun menghilang. Seiring berjalannya waktu, tidak disangka ayah Wulan Putri pun merestui hubungan mereka berdua. Kemudian mereka berdua melangsungkan pernikahan. Sebulan berlalu, Nibung mendirikan rumah di tepi payau tersebut sesuai dengan apa yang ia dengar di tepi payau sebelumnya. 9 bulan pun berlalu, istrinya yang bernama Wulan Putri tersebut mulai merasa berat membawa beban karena Sia sedang hamil tua. Betapa bahagianya dua sejoli ini, karena sebentar lagi mereka berdua akan menjadi seorang ibu dan ayah. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Wulan Putri melahirkan kembar anak 5. Betapa senangnya hati Nibung. Kemudian Tuhan berkehendak lain. Istri dan anak-anaknya tersebut dijemput perlahan-lahan oleh Sang Pencipta. Nibung merasa sedih. Kini tangisan tak bersuara. Hari itu bagaikan kiamat. Hujan, badai, petir saling sambar menyambar. Kini Nibung berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Wahai Tuhan yang telah mengubah rasa bahagiaku dengan sedih yang menderita ini, jadikanlah payau ini menjadi danau seperti danaunya hatiku. Apabila aku teteskan air mata, agar rasa cintaku ini pada istri beserta anak-anakku tidak luput ditelan waktu dengan anugerahmu. Sekejap mata Nibung pun mulai menghilang. Kini danau tersebut menjadi danau berpulau 5 sebagai tandanya kelima putra-putri Nibung dan Wulan Putri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.